Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita bertemu lagi di pelajaran IPA. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Oke anak-anak, sudah siap belajar? Hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin, yakni tentang pengukuran. Kita akan sedikit kilas balik materi sebelumnya. Yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, besaran dan satuan. Yang kedua, pengukuran besaran pokok. Dan yang ketiga adalah pengukuran besaran turunan. Dalam melakukan pengukuran, tentu ada sesuatu yang akan diukur. Contohnya, kita ingin mengukur panjang dari sebuah pensil. Kita ingin mengukur tinggi badan kita. Sesuatu yang akan diukur itu disebut dengan besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat kita ukur dan dapat kita nyatakan dengan angka. Jadi, panjang pensil, tinggi badan itu adalah suatu besaran. Panjang, massa, waktu itu adalah besaran. Kemudian apa itu satuan? Satuan adalah ukuran dari suatu besaran yang digunakan untuk mengukur atau bisa kita sebut dengan pembanding dalam suatu pengukuran. Misalnya, panjang pensil 5 cm. Mana yang satuan? Benar, sentimeter itu adalah satuannya. Massa beras adalah 5 kg. Satuannya adalah kilogram. Ternyata satuan dibedakan menjadi dua. Satuan baku dan satuan tidak baku. Apa bedanya? Kalau satuan baku itu sudah ditentukan. Semua orang menggunakannya sama, meter, kilogram, sekon. Sedangkan satuan tidak baku itu adalah satuan yang tidak sama pada setiap orang. Semisal kita mengukur sebuah meja dengan jengkal tangan kita. Sedangkan jengkal tangan setiap orang berbeda. Maka kita tidak boleh menggunakan istilah jengkal dalam menyatakan suatu hasil pengukuran. Panjang meja 5 meter. Itu hasilnya nanti akan sama. Setiap orang yang akan mengukur hasilnya sama. Tetapi jika menggunakan jengkal, si A menggunakan tangannya, panjang mejanya 5 jengkal. Tapi ternyata si B 6 jengkal karena ukuran tangannya berbeda. Jadi, dalam melakukan pengukuran harus menggunakan satuan baku. Kita sedikit flashback, ini ada besaran pokok yang jumlahnya ada 7, panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Ini adalah satuan bakunya, ini satuan sistem internasional, dan ini sistem sentimeter gram sekon. Dalam pengukuran biasanya kita umumnya menggunakan yang ini, satuan sistem internasional. Itu besaran pokok. Untuk besaran turunan, ini besaran turunannya ada banyak. Ini adalah salah satunya. Luas adalah turunan dari panjang kali lebar. Volume juga turunan. Ini merupakan satuan-satuan. Bisa kalian lihat juga di LKS kalian. Selanjutnya, ini mungkin yang baru, bukan materi sebelumnya, yakni pengukuran untuk besaran pokok. Pada bagian ini, kita hanya fokus untuk mengukur panjang, massa, dan waktu. Yang pertama, untuk mengukur sesuatu tentu menggunakan alat ukur, atau ini yang disebut dengan pengamatan kuantitatif, pengamatan yang dinyatakan dengan angka karena menggunakan alat ukur.
Contoh alat ukur panjang adalah yang pertama mistar yang sudah biasa kita gunakan. Yang mungkin baru bagi kalian adalah yang kedua, jangka sorong, dan yang ketiga adalah mikrometer sekrup. Kita akan ulas satu persatu. Untuk mistar, mungkin kalian sudah tahu ya bagaimana cara menggunakannya. Di sini ada skala depan dan skala belakang. Panjang pensil tersebut adalah angka di titik akhir di skala belakang dan dikurangi dengan angka di titik awal skala depan. Di sini tertulis angkanya 6, berarti di sini 6. Sedangkan di sini 2, berarti di sini 2. 6 dikurangi 2 adalah 4 cm. Berarti panjang pensil ini adalah 4 cm. Selanjutnya adalah jangka sorong. Jangka sorong ini merupakan alat ukur yang lebih teliti dari mistar karena dia memiliki skala atau tingkat ketelitian 0,01 cm. Sedangkan mistar hanya 0,1 cm. Ini adalah gambar dari jangka sorong. Ketika kita ingin mengukur panjang, biasanya bendanya taruh di sebelah sini. Selain untuk panjang, dia bisa mengukur kedalaman. Nah, kita di sini. Rangkai ukur kedalaman. Ini juga bisa untuk mengukur diameter dalam. Ini pengukuran utamanya di sebelah sini. Semisal kita ingin mengukur panjang atau diameter dari logam, bisa menggunakan alat ukur ini, dicapit di sini. Ini adalah skala utamanya dan ini skala noniusnya. Ketika bendanya sudah ada di sini, maka dibacanya bagian sini, cara bacanya ada di sini. Bagaimana caranya? Coba perhatikan gambar yang ada di layar. Setelah kita melakukan pengukuran dengan jangka sorong, ternyata hasilnya seperti ini gambarnya. Perlu diperhatikan bahwa yang atas ini adalah skala utama dan yang bawah adalah skala nonius. Bagaimana kita mencari skala utamanya ini? Ternyata skala utamanya dilihat sebelum garis angka 0 ini, berarti yang ini. Nah, ini skala utamanya. Berapa ini? Di sini 3, di sini 4. Di sini ada berapa garis? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti di sini adalah 3,1. Ditulis 3,1 cm. Kemudian skala noniusnya bagaimana? Cari garis yang terlurus. Ini tidak lurus, nggak lurus. Cari yang paling lurus. Oh, ternyata yang paling lurus ada di sini. Ada di angka 7. Lalu apakah skala noniusnya 7? Ternyata untuk mencari skala nonius adalah dengan menggunakan cara berikut. Nilai yang terukur dikali dengan skala terkecil. Nilai yang terukur ini adalah 7, tulis 7. Sedangkan skala terkecil jangka sorong adalah 0,01 cm. Jika dikalikan hasilnya adalah 0,07 cm. Jadi hasil pengukuran ini adalah skala utama ditambah dengan skala nonius. Skala utamanya berapa? Oh, 3,1. Skala noniusnya berapa? Oh, 0,7. Berarti hasilnya 3,1 ditambah 0,07. Berarti 71,3. Berarti hasilnya adalah 3,17 cm. Coba
Sekarang yang ini. Di sini skala utamanya berapa? Nolnya di sini. Oh, garisnya ada di sini, berarti di sini. Berarti 4,1. Benar, ini 4,1. Skala noniusnya, nilai yang terukur dikali skala terkecil. Nilai yang terukur, cari garis yang lurus dengan atas. Mana ya? Oh, ternyata ini paling lurus. 5, berarti 5 dikali skala terkecil jangka sorong 0,01. Hasilnya adalah 0,05. Berarti hasil ukurnya adalah skala utama ditambah dengan skala nonius. Skala utamanya 4,1. Skala noniusnya 0, komanya ini lurus ya, lurus 0,5. Cara ngitungnya gini ya, 0, komanya harus lurus. Berarti hasilnya adalah ini 5 turun, ini 1, komanya turun 4. Berarti hasilnya adalah 4,15 cm. Itu untuk jangka sorong. Alat ukur panjang yang ketiga adalah mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup ini lebih teliti lagi daripada jangka sorong karena dia punya ketelitian 0,01 mm. Kalau yang tadi 0,01 cm untuk jangka sorong, kalau untuk mikrometer sekrup itu 0,001 cm sebenarnya ini. Kemudian dia diubah menjadi milimeter. Berarti menjadi 0,01 mm. Kalau di jangka sorong menggunakan 0,01 cm. Kalau di mikrometer sekrup menggunakan 0,01 mm. Ini adalah gambar dari mikrometer sekrup. Ini tempat benda yang diukur, diletakkan di sini. Kemudian ini diputar-putar. Yang ini skala utamanya dan ini skala noniusnya. Biasanya mikrometer sekrup ini untuk mengetahui panjang, lebar, atau diameter benda yang berukuran kecil atau tipis. Kemudian, bagaimana cara kita membaca hasil pengukuran ini? Sekarang kita pelajari. Perhatikan video berikut. Setelah kita mengukur sebuah benda, misalnya sebuah kelereng, ternyata didapat hasilnya seperti ini. Ini adalah skala utama dan ini skala nonius. Sebenarnya untuk membacanya hampir sama dengan membaca jangka sorong. Cuma nanti berbeda di skala terkecilnya. Coba kita lihat dulu skala utamanya. Skala utamanya adalah ini ya. Nah, ini skala utamanya. Ini ada 0, 1, 2, 3, 4. Tidak ada garis lagi. Berarti skala utamanya adalah 4. Tulis 4. Di mikrometer sekrup kita menggunakan satuan milimeter. Kalau di jangka sorong dan mistar kita menggunakan sentimeter, sedangkan di mikrometer sekrup kita menggunakan milimeter. Kemudian skala noniusnya berapa? Di sini skala noniusnya. Sama, nilai yang terukur dikali skala terkecil. Untuk mencari nilai yang terukur adalah mencari garis terlurus lagi dengan ini, berarti ini. Ternyata angkanya adalah 30, berarti tulis 30. Kali skala terkecilnya berapa? 0,01 mm, berarti hasilnya 0,3 mm. Berarti hasil pengukuran ini adalah skala utama plus skala nonius adalah 4 ditambah 0,3. Berarti hasilnya 4,3. Gitu ya.
Coba perhatikan lagi di sini. Skala utamanya berapa? 0, 1, 2, 3, 4. Oh, 4. Apakah 4? Ternyata di bawah sini ada garis lagi. Kalau ada garis lagi berarti setengahnya. Berarti 4,5. 4,5. 4,5 mm untuk skala utama. Untuk skala nonusnya berapa? Kita cari garis terus. Oh, ternyata di sini garis terlurusnya. Berapa ini? Di sini ada 35, ada 40. Berarti ini 36, 37. Oh, ternyata di sini adalah 38. Berarti tulis skala nonusnya di sini adalah 38 kali skala terkecil atau ketelitian dari mikrometer sekrup 0,01 mm. Hasilnya adalah 0,38 mm. Berarti hasil pengukuran ini adalah skala utama 4,5 ditambah dengan skala noniusnya 0,38. Hasilnya adalah 8, 5 tambah 3, 8. Hasilnya adalah 4,88 mm. Itu adalah pengukuran panjang. Sekarang kita masuk ke alat ukur massa. Ternyata alat ukur massa itu ada banyak. Di antaranya ada ini. Neraca analitis 2 lengan. Lengan gantung, neraca Ohaus, dan neraca digital. Kita akan sedikit mencari tahu bagaimana cara membaca alat ukur massa ini. Ketikkan yang ada di video berikut. Ini adalah neraca Ohaus. Kemudian kita melakukan suatu pengukuran dan hasilnya ternyata seperti ini. Berapakah massa dari benda tersebut? Berarti begini. Di sini ada 150 yang ditunjuk ini ya. Ini menunjuk angka 20, ini menunjuk angka 3. Berarti tulis 150 gram, 20 gram, 3 gram. Berarti hasilnya adalah 150 tambah 20 tambah 3. Hasilnya adalah 173 gram. Jadi yang ditunjuk-tunjuk ini tinggal dijumlahkan. Nah, kemudian di sini ada timbangan. Setimbang. Di sini ada benda yang menunjukkan besar massanya, sedangkan di sini hanya P. Kita suruh mencari tahu berapakah massa dari benda P ini. Ternyata cukup kita jumlahkan saja yang di sini. Ada 100, 1000, dan 50 gram. 100 tambah 1000 tambah 50 adalah 1150 gram. Gampang sekali ya anak-anak. Kemudian kita masuk ke alat ukur waktu. Kalau alat ukur waktu ini sudah biasa ya. Sudah sering kita jumpai. Ada stopwatch, ada jam, dan ini ada jam atom. Ini untuk penelitian-penelitian. Mungkin sekilas saja untuk alat ukur waktu. Selanjutnya adalah pengukuran untuk besaran turunan. Masih ingat apa saja besaran turunan? Oke. Di bagian ini kita hanya fokus di satu besaran, yakni volume. Kalau bendanya beraturan, untuk mengetahui volume hanya tinggal menghitung panjang kali lebar kali tinggi. Tapi bagaimana jika benda itu bentuknya tidak teratur? Contohnya batu. Bagaimana cara kita mengukur volume dari batu itu? Ternyata kita bisa menggunakan gelas ukur.
Ada dua cara sebenarnya. Untuk yang pertama kita menggunakan gelas ukur yang berisi zat cair ini. Yang pertama, gelas ukur ini sebelum dimasuki batu, volumenya adalah 50 ml. Volume awal. Kemudian dia dimasuki sebuah batu menjadi volume akhir atau V2. Tingginya menjadi 75 ml. Naik ternyata airnya dari 50 menuju 75. Berarti volume bendanya adalah volume akhir dikurangi dengan volume awal. Volume akhirnya adalah 75 dikurangi volume awalnya 50. 75 dikurangi 50 adalah 25 ml. Berarti volume batu ini adalah 25 ml. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua yakni bisa menggunakan satu gelas ukur dan gelas berpancur. Ini gelas ukur, gelas berpancur. Awalnya seperti ini, gelas berpancurnya seperti ini. Dia menunjukkan 70 di sini ya. Kemudian batu ini dimasukkan ke sini. 70 ini pas ada di lubang sini ya. Jadi ketika dia dimasuki batu, airnya tumpah ke sini. Air yang tumpah ini adalah sama dengan volume batunya. Berarti di sini tertulis 4. Sehingga volume batu ini adalah 4 ml sesuai dengan satuan yang ada di gelas ukur. Itu untuk mengetahui volume benda yang tidak beraturan. Cukup sekian materi hari ini. Insya Allah untuk materi pengukuran massa jenis yang tidak beraturan atau laju pertumbuhan, konsentrasi larutan bisa kalian pahami sendiri di LKS. Silakan dibaca LKS-nya. Sekian pertemuan hari ini. Mari kita mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bu Aida berikan tugas, silakan dicek di WA. Jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan tepat pada waktunya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.